Hai, hari ini saya lagi jalan-jalan. Ini kita lagi jalan-jalan ke Hotel The Balkon di Bukit Tinggi. Ini adalah salah satu hotel yang lagi hits karena diakui pemandangannya bagus. Ini memang agak jauh dari kota Bukit Tinggi, sekitar 6-7 kilo. Jadi kalau jalan itu sekitar 10 menit lah kurang lebih seperti itu ya. Tapi pemandangannya luar biasa dan langsung depan kamarnya ada kolam. Jadi hotel ini juga menarik karena hotelnya gede, jadi dibagi jadi beberapa zona. Jadi misalnya zona 1, ini tempat saya nginep ini pemandangannya pool gitu ya. Lalu ada zona 2, ada zona 3, jadi ada yang menawarkan sunset, ada yang menawarkan sunset. Ada zona 3 tuh menawarkan mountain view sekaligus dengan pool kalau nggak salah saya. Jadi macam-macam view-nya. Tentu aja ada di kamar juga yang zonanya yang view-nya juga nggak terlalu bagus. Dan jelas beda view pasti beda harga. Nah, mari sekarang kita ngobrol tentang hotel ini. Apa aja sih bagusnya hotel ini dan apa yang membuat hotel ini jadi begitu laris. Nah, tadi kalau misalnya saya lupa kasih tahu, hotel ini berada di kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Bagi Anda yang sudah pernah pergi ke kota Bukit Tinggi, ini adalah suatu buah hotel baru. Dan hotel ini sekarang lagi trending, lagi viral karena katanya memang pemandangannya bagus. Dan oke, itu adalah pandangan dari orang-orang. Tapi sebenarnya pandangan dari orang-orang itu adalah persepsi yang ingin dibuat oleh hotel ini. Apakah memang pemandangannya memang bagus? Menurut saya, ya, memang pemandangannya bagus. Kalau dibandingkan dengan hotel-hotel lain yang ada di Bukit Tinggi, dia memiliki USP yang sangat kuat. Jadi, di saat hotel lain itu tuh berebut untuk membuat hotel di tengah kota, di saat mereka mencoba mencari tanah yang di tengah kota yang memang sudah mahal gitu ya, dan nanti kesulitan untuk mengisi kamar di saat weekend, Hotel The Balkon ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia menawarkan hotel dengan pemandangan. Dia sengaja mencari lokasi yang jauh gitu ya, sekitar 7 kilo dari kota, tapi saya yakin pasti tanahnya jauh lebih murah. Dan bagusnya dari hotel ini adalah karena hotelnya berbukit-bukit, maka saya yakin harga tanahnya juga nggak semahal kalau di tanah datar gitu ya. Dan dia pintar sekali membangun hotel ini dengan banyak balkon. Jadi sesuai dengan namanya, yang dijual adalah view dan view ya. Jadi ketika Anda datang ke sini, yang dinikmati adalah udara dingin dari kota Bukit Tinggi, juga Anda menikmati view-nya. Jadi hotel ini memang dibuat semuanya menghadap ke arah bukit sehingga orang bisa melihat bukit dan pegunungan dengan pemandangan lepas. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya semua tamu yang ada di sini bisa menikmati pemandangan dengan bagus? Maka mereka memastikan bahwa hotel ini mempunyai balkon. Jadi tamu-tamu bisa menikmati pemandangan ini. Nah, tentu saja ini hotel ini menjadi pemandangan segar dibandingkan dengan hotel-hotel lain gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hotel lain yang ada di kota, sudah pasti hotel ini sangat berbeda. Kalau misalnya Anda senang dengan hotel yang di tengah keramaian, yang easy access, gampang makan kemana-mana, mau jalan kaki juga bisa, maka hotel ini nggak cocok gitu ya. Tapi kalau Anda pengen tempat yang secluded, yang bisa santai, yang bisa menikmati pemandangan, ngobrol, ngopi, santai dengan teman, maka hotel ini cocok. Bahkan kalau misalnya Anda cuma sekedar lagi pengen bikin Instagram nih yang bagus nih, Anda pengen bikin video yang bagus nih sambil ngopi, sambil makan gitu ya, maka hotel ini cocok banget karena pemandangannya luar biasa. Kalau misalnya Anda juga pengen sekedar meeting, pengen ngobrol, pengen mengadakan outbound gitu ya, hotel ini cocok. Mereka menyediakan juga fasilitas outbound, fasilitas di mana bisa berolahraga outdoor. Maka hotel ini memiliki, seperti saya bilang tadi, dia memiliki USP yang sangat kuat ya. Dia sudah pasti juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti saya bilang, jauh dari kota, tapi dia tidak perlu apologize atas kelemahannya itu karena dia memang menjual apa yang menjadi kekuatannya. Dan ini saya senang. Jadi hotel-hotel seperti ini saya senang karena hotel seperti ini mereka benar-benar mengcapitalize banget, benar-benar memanfaatkan banget apa kekuatan mereka. Jadi kita tidak perlu ramai-ramai mengikuti kekuatan pasar. Kalau misalnya pasar sudah terlalu berat untuk diikuti, ngapain kita ngikutin gitu loh? Kenapa tidak kita mencari sesuatu yang berbeda? Orang ke Bukit Tinggi nyari apa? Orang ke Bukit Tinggi pengen nyari santai, orang pengen nyari relax, orang pengen cari dingin, orang pengen cari pemandangan. Ya ke balkon tepatnya ya, di sini tempatnya paling cocok ya. Jadi mereka mengisi satu buah ceruk pasar yang sangat bagus menurut saya, dan wajar kalau misalnya hotel ini bisa trending dengan sangat cepat. Nah, kita sudah lihat luarnya balkon, sekarang kita lihat dalamnya balkon ya. Kita bakal ngelihat zona yang paling mewahnya, yaitu zona 3. Ini adalah zona paling favorit yang depannya langsung pool view dan juga mountain view. Wow. Nah, ini zona 3, kita akan lihat bagaimana kamarnya ya. Nah, ini ada teman kita, namanya Alvin dari front office yang akan membantu kita. Kita sedang di sini, mereka sangat bagus juga dengan protokol kesehatannya ya. Yes. Nah, oke. Jadi ini harga berapa, Vin? Untuk di weekend
Itu di harga 3,3. Harga 3,3. Biasanya 3 juta, Pak. Oke, jadi beda 300.000 ya. Ya. 3,3 dan 3 juta ya. Nah, ini luas kamarnya berapa, Vin? 70 meter persegi. 70 meter persegi. Wah, ini bagus ya, luas kamarnya ya. Ini ada meja kerjanya, bagus. Saya senangnya dengan meja kerja di sini adalah meja kerjanya nggak kena tembak AC. Nah, kebanyakan hotel kan kalau kamarnya sempit, apalagi kamarnya rata-rata 24 meter persegi, itu pasti kena tembak AC. Kalau ini nggak kena tembak AC ya. Dan Anda lihat ini penempatan balkon ini penempatan lampunya bagus karena lampunya nggak direct. Anda lihat lampu pas di atas tempat tidur. Nah, itu lampunya soft aja sehingga nggak sakitin mata gitu ya. Dan Anda lihat juga ini penempatan AC-nya. Penempatan AC-nya juga ini. Angin AC itu nembaknya nggak boleh kena badan. Nah, ini sudah standar ini, bagus ini ya. Jadi supaya badan tamu nggak masuk angin gitu ya. Ini nembaknya ke ruangan kosong, ini bagus. Dan salah satu hal yang saya senang dari balkon adalah ini di kamar suite-nya adalah ini begitu sudah tidur di kamar itu ada pilihan mau ngeliat TV atau lihat pemandangan. Nah, ini bagus ini. Nah, satu juga yang saya senang, Anda lihat ini tempat tidurnya ya. Nah, ini tempat tidurnya ada satu kelemahan, yaitu tempat tidurnya ini lebih besar daripada matrasnya, sehingga ini bisa terbentur sama kaki. Tapi sisi bagusnya adalah ujungnya dibuletin. Nah, ini sehingga kalau kena pun sama kaki nggak terlalu nusuk, nggak sakit gitu ya. Nah, ini sofanya dari kamar suite-nya. Dan sekarang kita bakal ngelihat, ini ada kamar mandinya. Bagus, dengan cerminnya besar. Ini cerminnya, nah, Anda bisa ngeliat saya, hai. Dan di sini adalah kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Nah, jadi kamar mandi dari suite ini bagus karena ada ininya, ada bathtubnya dengan cermin besar dan juga sekaligus dengan itu ruang untuk buang air ya. Ini bagus. Anda ngelihat ininya, Anda ngelihat tempat gantung bajunya ya. Saya senang dengan wardrobe yang seperti ini. Wardrobe-nya modern sekali. Jadi di sini langsung menggantungkan baju, langsung kelihatan. Jadi tidak ada baju yang ini ya, tidak ada baju yang berdebu seperti itu ya. Maksudnya tidak ada lemari yang berdebu seperti itu. Satu kekurangannya yang mungkin agak kurang terpikir yaitu ini gantungannya agak terlalu tinggi, sehingga ini kalau misalnya ibu-ibu Indonesia pada umumnya pasti agak sedikit menjinjit ini. Sekarang kita akan masuk ke kamar yang paling mewah. Ini adalah kamar The Residence. Anda melihat di nomornya adalah 32. 3 itu menandakan zona 3, 2 itu menandakan lantai 2. Nah, ini gede banget ini kalau resident. Wow. Anda lihat, saya mundur dulu ya. Ini begitu masuk, ini ada sedikit rak-raknya. Ini bagus, ada apar ya. Jadi standar keamanannya bagus. Nah, di sini benar-benar ya seperti resident ya, udah seperti satu buah apartemen sendiri. Ini adalah kamar mandi untuk tamu ya, bukan kamar mandi tapi toilet untuk tamu ya. Dan toilet untuk tamu juga bagus karena di balik ini, nah ini ada wastafelnya. Jadi toilet untuk ruang tamu juga bagus dan lengkap. Ini luar biasa. Jadi disediakan microwave. Ini ada cutlery set, lengkap dengan piring-piringnya, dan bahkan ini bisa untuk dining ya. Diningnya ini untuk untuk 4 orang yang di sini, lalu di meja makannya sendiri bisa untuk 8 orang. Jadi total bisa untuk dining 12 orang, luar biasa. Dan ini Anda melihat ya, di resident ini mereka mempunyai ruang tamu yang luar biasa. Nah, ini gede ya. Dan jendelanya juga banyak, Anda lihat. Nah, ini bagus sekali. Ini nampaknya speakernya juga luar biasa ini. Merek Polytron Soundbar. Wah, luar biasa. Jadi TV-nya bukan cuma TV biasa, tapi TV-nya Polytron Soundbar. Anda lihat ini, panjang. Ini adalah TV yang bisa menggelegar nampaknya. Dan ini adalah salah satu kamarnya ya. Wah, ini kamar master bedroom atau bukan? Ya. Oh, ini adalah master bedroom ya. Nah, ini kelihatan mewahnya master bedroomnya. Nah, seperti biasa kalau master bedroom yang mewah, pasti di bawah tempat tidurnya ada kursi panjangnya. Ini bagus. Dan Anda lihat juga di master bedroomnya juga ada jendela yang langsung menghadap ya. Jadi mereka bisa langsung menghadap jendela, melihat pemandangan. Jadi TV-nya bisa langsung melihat pemandangan. Bagus sekali. Nah, ini kita bakal melihat kamar mandi di belakangnya. Ini ada kamar mandinya.
Nah, ini luar biasa. Jadi bathtubnya bagus sekali. Ini bathtub. Di situ ada ruang untuk buang air besar, buang air kecil, dan juga di sini ada shower. Ini standing showernya ya. Nah, standing showernya, tapi tidak dibatasi dengan pintu, tidak bisa dibatasi dengan apa-apa. Pasti agak sedikit becek, tapi ada perbedaan ketinggian di lantainya. Satu yang saya paling senang dari kamar mandi ini, selain dari luasnya, adalah ada 2 wastafel. Jadi tidak perlu rebut-rebutan wastafel antara suami dan istri. Nah, juga seperti fasilitas hotel mewah pada umumnya pasti ada timbangan. Nah, ini bagus, ini perhatian sekali, considerate sekali, bagus sekali. Nah, ini dapurnya enak banget ya. Tapi saya bingung, ini kalau misalnya mau muat 8 orang mau tidur di mana gitu ya? Dengan pakai extra bed Pak. Extra bed? Tapi belum Pak. Satu lagi, kita juga ada extra roomnya di sebelah. Oh, ada extra room Ada lagi? extra Wah, room. ini kita belum lihat, mari kita lihat dulu extra roomnya. Nah, ternyata masih ada extra room lagi di sebelahnya. Pantas saja saya heran, ini kalau muat 8 orang mau muat di mana gitu ya? Nah, ini kita akan lihat. Ini ada extra room lagi di sebelah. Wah, ini satu buah kamar yang luar biasa. Nah, ini boleh dibilang sudah mirip master bedroom lagi ya. Gede kamarnya, enak bisa bersama. Dan ini enaknya sendiri juga kalau ada yang pengen tidak ribut, ini ada ruangan yang agak jauh ya. Ya, dia tersendiri gedungnya gitu. Nah, ini bagus sekali menurut saya kamar yang satu ini, karena kamar yang satu ini agak menjauh, sehingga kalau ada orang tua yang pengen agak menjauh, anak-anaknya pengen ribut, di sana suara musik gede gitu ya, bisa. Jadi di sini saya melihat The Balkon membuat satu buah desain yang bagus. Ketika mau buat ruangan keluarga, nggak semua ditempel di situ. Jadi bagi orang yang sudah berumur yang pengen istirahat pun mereka bisa beristirahat dengan nyaman sekali ya. Kamar mandi juga cukup. Memang tidak semewah kamar mandi yang tadi, tapi menurut saya kamar mandi sangat cukup. The Residence ini dari parkiran bisa langsung. Nah, satu hal yang saya sangat suka adalah pintunya. Pintunya ini nggak tebal-tebal amat, tapi mereka memberikan ini. Nah, lapisan ini nih membantu untuk menjaga supaya suara tuh nggak kabur keluar. Jadi saya melihat ini adalah satu hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh The Resident. Dan Anda melihat juga ketika lantainya, ya, lantainya juga ada perbedaan ketinggian sedikit, dan itu pasti membantu untuk ngeblok suara. Nah, ini adalah hal yang bagus, kecil, tapi perhatian dan bagus ini. Nah, kita akan melihat ini adalah kamar di zona 1. Jadi seperti saya cerita tadi ada zona-zonanya gitu ya. Zona 3 adalah zona terbaik kedua adalah di zona 1 yang langsung menghadap ke pool. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini kamar adalah kamar 1133. Nah, seperti saya cerita, zona 1, lantai 1, kamar ke-33. Nah, inilah kamar twin. Nah, yang saya senang sama balkon itu tuh kasur singlenya selalu gede, ukuran 120. Nah, ini nyaman ya. Dan nih, AC-nya seru. Nah, memang kalau di kamar kecil itu tuh nggak seringkali pasti yang kerja pasti kena AC, dan ini sudah terpaksa ya. Jarang sekali yang tidak ya. Nah, ini kita lihat gimana kamarnya. Nah, ini kamarnya cukup luas, cukup bagus, dan seperti biasa wardrobe-nya langsung ya. Jadi ini hemat sekali untuk ide hotel. Menurut saya salah satu yang bagus, yang hemat, karena sebenarnya tamu tuh nggak butuh lemari yang gede-gede banget. Mereka cuma butuh hanger, dan ini sangat membantu untuk supaya kamar lebih luas. Nah, ini adalah kamar mandinya. Oke, kamar mandi bagus. Itu Bang. Nah, di sini ada tempat untuk buang air. Oke. Oke, ini adalah kamar dari zona 1. Ini boleh tahu harga kamarnya berapa? Untuk di zona 1 itu 1 juta, 1.100.000 untuk yang deluxe. 1,1. Ya, untuk yang superior 8,5, 9,5. 8,5. Bedanya Weekday sama sama weekends. Iya. Kalau kamarnya ini 1,1 ya? Iya. Berarti yang lantai 2 lebih murah, lantai 1 lebih mahal. Iya, karena harus naik tangga dulu gitu. Harus tangga dulu ya. Jadi buat yang suka sehat malah lebih murah gitu Iya. ya. Yang suka malas pasti lebih mahal. Nah, tapi tipe kamarnya sama ya, pada besar kamarnya semua sama ya. Kalau untuk deluxe ini keuntungannya karena kalau
dari kamar bisa langsung ke swimming poolnya, jadi nggak perlu naik turun tangga. Itu keuntungannya sih Pak. Yes. Dan bagi Anda yang punya anak kecil, saya rasa ini adalah kamar yang sangat bagus sekali untuk dipilih ya. Dan The Balkon juga mempunyai kamar-kamar connecting door ya. Connecting door. Yang connecting door. Connecting door hanya di zona 1 juga. Hanya di zona Karena 1. Zona 1 ini lebih ke family sih Pak. Lebih ke Ya, family. Lebih ke family karena kayak poolnya lebih private gitu. Terus connecting hanya ada di zona 1. Oke, sehingga untuk family yang punya anak-anak Di sini. lebih cocok di sini. Di kolam kecil juga di sini ya. Kalau Ya, di betul. zona 3 tadi ada kolam Kalau kecil juga. Di zona 3 itu hanya untuk dewasa aja. Hanya untuk dewasa. Di zona 1 ada anak-anak dan dewasanya. Oh, oke. Kecuali di resident ya. Iya, di Resident ya terserah mereka mau ngisi dewasa ya. resident itu. Ini protokol kesehatannya luar biasa. Jadi setiap orang disuruh pakai hand sanitizer. Lalu kakinya diangkat untuk disemprot satu-satu, disuruh ngelap. Dan suhu badannya juga diukur. Baru kali ini nih saya dapat yang seperti ini nih. Menarik sekali ya. Sekarang saya sedang berada di satu buah hotel. Hotelnya baru saja launching sekitar 2 hari yang lalu. Wow. Namanya adalah Hotel Santika. Hotel Santika ini letaknya strategis sekali. Berada di kota Bukit Tinggi juga. Dan ini benar-benar dekat banget sama kota. Kalau misalnya Anda tahu tempat yang namanya Itiak Ladau Hijau atau Bebek Cabai Hijau, nah lokasinya benar-benar dekat banget sama situ ya. Cuma tinggal lurusannya doang. Saya pergi ke sini sekitar sebulan 2 bulan yang lalu dan masih masa pembangunan. Sekarang sudah selesai. Sebegitu cepatnya pembangunannya, luar biasa sekali. Dan kali ini saya mau ngajak Anda ngelihat bagaimana tampilan hotel baru ini. Karena saya yakin hotel ini pasti akan segera hits nantinya. Ini saya kasih lihat sama Anda ya, kita ajak tur sama-sama. Nanti kita juga mau ngeliat kamarnya kurang lebih seperti apa. Nah, ini kita mau ngelihat kamar eksekutifnya seperti apa. Ini Hotel Santika. Hotel Santika ini adalah satu buah chain hotel, sudah pasti Anda tahu ya. Nah, ini adalah kelas bintang 3 dan dari Kompas Group Santika ya. Nah, bagus. Kalau saya lihat kamar, saya selalu ngelihat di bagian bawah kasur. Bagian bawah kasurnya runcing atau bulat. Nah, ini saya senang karena ini bulat, jadi kalau kena kaki nggak sakit gitu ya. Nah, ini kamarnya juga cukup luas. Kalau kita lihat, ini ada kursi kerjanya. Dan seperti biasa nih, amenities juga ini ya, standar. Ini ada mini fridge. Saya senang dengan kamar ini karena air mineral di provide 4, tidak seperti hotel biasanya cuma provide 2. Nah, ini adalah kamar mandinya. Ini kita lihat. Wah, kamar mandinya luas sekali. Nah, ini eksekutif. Itu ada pegangan. Dan ini adalah pegangannya bagus. Saya senang pegangan ini, artinya orang-orang yang sudah berumur mereka bisa mandi dengan lebih tenang ya ketika licin mereka bisa lebih tenang. Sekarang kita akan mengunjungi kamar yang suite. Nah, kita lihat kamar suite-nya seperti apa. Oke. Luasnya ini 30 meter persegi, Bapak. 30 meter persegi. Iya, dengan balkonnya 2 meter square. Balkonnya 22 meter persegi. 180 derajat buka sih. 180 derajat ya. Nanti boleh dibukain ya. Ini kalau Anda lihat anak saya pakai jaket kegedean, ini jaket saya sudah pasti ya. Nah, ini kamarnya bagus. Dan ini adalah lemarinya. Kaca juga besar sekali. Itu apa, Dek? Hair dryer. Oh ya, bagus ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu buah fitur yang luar biasa dari kamar ini, yaitu balkonnya. Nah, kita lihat balkonnya gede banget loh ini. Wow. Wah, ini balkonnya bener-bener luas. Ini saya kasih lihat ya. Nah, ini balkonnya sendiri lebarnya sekitar 2,5 meter ada ya. Wah, ternyata saya pintar juga kalau mengira-ngira lebar ini. Wah, ini balkonnya selebar 1 meter nih kurang lebih. Di sini 2,5 meter. Jadi balkonnya sendiri luas. Nah, cocok untuk keluarga katanya. Nah, bagus ya. Balkonnya dibuat dengan bagus dan bahkan Anda lihat langit-langitnya. Nah, ini juga dikerjakan dengan bagus. Dikasih LED tersembunyi, bagus sekali. Nah,
Ini Anda lihat handrailnya juga cukup tinggi, dan bukan cuma handrailnya cukup tinggi, tapi kacanya sendiri juga cukup tinggi. Sehingga ini sangat safe untuk anak-anak, untuk orang tua. Jadi ini memberikan rasa nyaman bagi mereka. Ini salah satu contoh hotel yang mengikuti standar hotel yang saya senang juga, yaitu colokannya. Jadi ada multiple adapter, colokan apapun bisa masuk. Nah, ini bagus. Nah, ini saya juga senang. Saya nggak dibayar untuk melakukan untuk menerangkan ini ya, tapi saya senang ketika ngelihat hotel yang bagus. Ini pintunya juga tebal, bagus, sehingga untuk kekedapan suaranya pasti juga lebih bagus. Untuk harga kamar, itu kalau yang tadi yang eksekutif itu harga 1,7, kalau yang suite harganya sekitar 2 juta. 2.050.000. Nah, jadi untuk room rate-nya lumayan tinggi ya, tapi kalau barangnya berkualitas ya menurut saya boleh-boleh aja. Baru opening Pak, kita untuk harga opening kita. Ini adalah harga opening katanya ya, karena baru opening 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Jadi ini special price ya? Iya. Oke, siap. Panjangnya Ini panjang kolamnya 11,5 meter, lebarnya sekitar 4 meter. Nah, ini kedalamannya 1,2 kedalaman airnya. Yang di sebelah dalam katanya 1,5 meter. Nah, ini ada filter airnya. Ini baru kali ini saya ngeliat nih ada filter air segede-gede gini dipasangin. Dan ini kita lihat dek bawah ini adalah tempat makan. Ini tempat breakfast ya, Mas? Ini restoran kita Pak. Restoran. Di restoran ini untuk area smoking. No, ini smoking area untuk restorannya. Harafi Restoran. Harafi restoran. Siap. Nih, saya akan kasih lihat sama Anda. Ini tampilan dari poolnya, jadi kita bisa ngeliat ke atas. Nah, ini kurang lebih poolnya. Sebenarnya mereka juga punya satu fasilitas lagi yang belum buka, namanya itu Sky Lounge di rooftopnya mereka. Dan itu pemandangannya bisa 360 derajat melihat ke kota Bukit Tinggi ini. Tapi belum buka, ini masih beberapa hari lagi baru buka. Ini adalah suasana lobi dari Hotel Santika Bukit Tinggi. Dan ini adalah suasana restoran. Merapi Restoran. Artinya Merapi Restoran gitu ya. Kenapa nama Merapi? Karena Sumatera Barat ini ada Gunung Merapi. Nah, bagaimana pendapat saya pribadi tentang Hotel Santika ini? Bagi saya pribadi, Hotel Santika ini adalah satu buah hotel dilakukan dengan proper, dengan bagus gitu ya. Jadi, ini walaupun bintang 3, tapi standarnya tidak bintang 3. Standarnya sendiri, standar build quality-nya itu sudah mirip dengan standar build quality bintang 4. Jadi dari protokol kesehatannya, lampunya, penyediaan amenities-nya, itu sudah banyak nyenggol-nyenggol ke standar bintang 4 sebenarnya. Jadi kalau biasa hotel bintang 3 pada umumnya biasanya pasti lebih sederhana daripada ini. Tapi mereka bagus juga ya gitu ya, ketika mereka bikin bintang 3 tapi harganya sudah harga bintang 4 gitu ya. Mungkin mereka belum qualified untuk bintang 4 masih mungkin karena masih kekurangan fasilitas. Karena sebuah hotel tidak bisa serta-merta mengaku bahwa mereka bintang 4 karena ada fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki supaya mereka bisa dan qualified untuk bisa masuk ke bintang 4. Apalagi kalau misalnya ke bintang 5. Dan semakin banyak fasilitas itu baru mereka bisa semakin naik tingkat. Jadi misalnya nih ya, sebuah hotel untuk naik ke bintang 4 atau ke bintang 5, fasilitasnya harus semakin banyak. Misalnya kamu punya apa aja? Kamu punya lounge, punya restoran, lalu punya lapangan tenis, lalu punya kolam, punya apa gitu ya. Kalau punya misalnya hotel bintang 5, itu restorannya nggak bisa satu, restorannya pasti harus ada beberapa. Nah itu makanya kalau kita pergi ke hotel bintang 5 seperti Borobudur atau misalnya Hotel Melia gitu ya, itu pasti mereka mempunyai beberapa buah restoran. Nah, dan juga untuk food processingnya juga pasti lebih complicated ya. Jadi memang hotel itu tuh punya standar yang sangat bagus, dan saya ngelihat ini adalah satu buah hotel dengan standar yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya Anda ke Bukit Tinggi dan Anda mencari hotel dengan standar yang oke, standar yang benar, standar yang cakep, ini boleh menjadi salah satu pertimbangan Anda untuk menginap di hotel ini. Salah satu hal yang saya senang juga, ini kamar tidak menghadap ke timur dan ke arah barat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamar menghadap ke arah timur dan barat, panas. Kalau nggak panas di pagi hari, panas di sore hari. Itu makanya saya lebih senang ketika hotel bisa menghadap ke utara atau ke selatan. Nah ini yang saya senangnya. Oke, saya balik dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol tentang hotel-hotel dan perbandingan-perbandingan hotel ya. Jadi bagaimana analisa saya tentang hotel ini dan nanti hotel balkon, nanti kita cerita-cerita lagi. Nah,
Hari ini jadi kita sudah puas melihat dua buah hotel terbaru yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Hotel Santika dan juga Hotel The Balcon. Nah, mana hotel yang lebih bagus? Ini benar-benar tergantung ya, karena menurut saya mereka mempunyai dua pasar yang berbeda banget. Hotel Santika mempunyai pasar di mana ini adalah untuk orang-orang yang pengen bisnis, sebenarnya bukan bisnis ya, tapi maksudnya kalau untuk orang MICE yang ada di kota Bukit Tinggi sendiri, menurut saya sangat cocok. Dan juga selain daripada itu, untuk orang yang pengen libur, pengen hotel yang proper, pengen hotel yang memang resmi, yang memang sesuai dengan standar hotel, maka menurut saya Santika adalah pilihan yang sempurna. Letaknya pas di tengah kota, dekat banget sama Itiak Ladung-Mudo, tuh kegemaran saya. Aduh, enak banget, besok saya harus makan di situ. Ini kok malah meleset ya. Oke, lanjut. Dan selain daripada itu, Santika juga mempunyai standar-standar yang bagus. Jadi dari pintunya, kamarnya, koridornya, itu memang bagus, memang standar, memang oke, gitu ya. Jadi Santika mempunyai standar yang bagus. Jadi dia tidak malu-maluin, bahkan boleh dibilang membangga. Salah satu yang membanggakan tuh standar Santika, ya, bagus sekali. Dan kalau Hotel The Balcon ini adalah hotel yang berada agak sedikit di pinggir kota, kurang lebih sekitar 15-20 menit. 20 menit deh, saya nggak bisa bilang 15 menit lah, apalagi kalau misalnya siang macet gitu ya. Jadi sekitar 20 menit dari tengah kota, tadi malam-malam juga 20 menit dari kota. Tapi ini adalah hotel yang tenang, yang menyenangkan untuk acara-acara MICE dan juga untuk acara liburan bersama ya. Jadi kalau keluarga pengen cari liburan yang dimana liburan tuh ya liburan banget, yang bisa ada suasana dinginnya, karena di sini enak. Di The Balcon ini suhunya lebih dingin dibandingkan dengan yang ada di kota. Apa karena sekarang lagi musim hujan, saya juga nggak tahu ya. Tapi mungkin memang karena di dataran tinggi dan juga tidak terhambat anginnya. Jadi saya yakin ini bukan cuma karena lagi musim hujan, tapi karena memang ini langsung lepas gitu ya, ke alam lepas, kita bisa ngeliat gunung. Jadi anginnya sudah pasti jauh lebih kencang, jadi suhunya juga jauh lebih dingin. Jadi kalau Anda pengen cari suhu dingin, Anda pengen cari pemandangan yang bagus, Anda pengen santai, Anda pengen bisa main-main, Anda pengen anak-anak bisa lari-lari, bisa happy-happy, bisa berenang, terkonten dalam satu daerah, maka The Balcon menurut saya adalah pilihan yang paling tepat. Oke? Jadi nggak bisa dibilang mana yang lebih bagus, tergantung sama kebutuhan. Tapi menurut saya dua hotel ini adalah dua hotel yang superb, dua hotel yang luar biasa dan memang pantas ramai ya. Semoga info kali ini bisa membantu Anda. Dan saya satu hal lagi yang pengen saya share sama Anda adalah ketika Anda pengen membangun satu buah bisnis, jangan malu-malu. Jadi misalnya seperti The Balcon. The Balcon hanya bisa membuat hotel seperti ini, semewah ini, sebagus ini, halamannya banyak, bisa kebun-kebun, ada kolam renang di mana ada 2 kolam renang. Kalau dia berada di pinggir kota, dia tidak bisa membuat ini di dalam kota, oke? Dan ini adalah kelemahan yang dia pilih, dan ini adalah kelemahan yang dipilih secara bijaksana. Jadi ini bagus gitu ya. Jadi The Balcon sengaja memilih kelemahan seperti ini supaya dia bisa menghasilkan hotel yang suasananya enak, suasananya nyaman, yang dimana anak-anak terkonten, tidak lari-lari, tidak kejalanan gitu. Jadi ketika kita memilih bisnis, pilihlah kelemahan kita sendiri secara sadar. Jadi secara sadar kita memilih, oh saya sengaja memilih kelemahan ini supaya saya bisa kuat di sini. Jadi kelemahan itu adalah kelemahan yang kita pilih. Jadi kita ketika bisnis jangan memilih mau semuanya bagus gitu ya. Saya mau lokasi di tengah kota, tapi saya juga mau luas. Saya mau tamannya bagus, saya mau kolam renangnya banyak. Mau jual dengan harga berapa kalau seperti itu gitu ya. Nah, itu makanya dalam bisnis kita harus pintar-pintar memilih mana kelemahan yang akan saya pilih yang bisa ditoleransi oleh customer saya. Yang kalau saya pilih kelemahan ini, itu justru menjadi kekuatan saya gitu ya. Nah, hotel seperti ini, hotel seperti Santika, dia juga memilih kelemahannya gitu ya. Kelemahannya adalah dia tidak bisa terlalu banyak fasilitas, tidak bisa fasilitas yang aneh-aneh gitu ya. Tapi dia tetap bisa mempunyai standar, tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat bagus, yaitu letak di tengah kota, dan dia membuat standar yang sangat bagus. Tapi kelemahan Santika apa? Terpaksa harganya mahal. Nah, tapi orang-orang yang ke Santika adalah orang-orang yang memang punya duit gitu ya. Dan orang-orang yang ke Santika tidak akan bercampur-campur dengan masyarakat yang agak sedikit menengah ke bawah, nggak tercampur-campur. Karena ketika saya misalnya menginap di hotel yang lain di Bukit Tinggi, saya nggak usah sebut namanya gitu ya, tapi hotel ini memang price point-nya agak sedikit di bawah.
Hasilnya apa? Udah enak banget. Hasilnya adalah banyak anak-anak yang ribut, kadang-kadang orang lari-lari di koridor. Jam 5 pagi, jam 6 pagi, saya tuh sampai harus keluar dari kamar. Padahal kamar saya tuh saya pesan kamar yang bagus, yang kamar yang suite gitu, yang family suite gitu ya. Tapi saya harus keluar dari kamar dan bilang, aduh tolong tenang dong, jangan ribut dong. Saya sampai harus menegur kamar tetangga karena ya memang perilaku dari konsumennya berbeda gitu ya. Dan saya yakin ini tidak akan ditemui di Santika gitu, karena price point-nya akan menjaga supaya privasi terjaga, kenyamanannya terjaga. Jadi hal yang dipilih sama Santika sebagai sebuah kelemahan, saya yakin juga bisa menjadi suatu hal yang bagus. Oke, ini adalah salah satu hotel yang menurut saya sangat-sangat bagus, standar yang sangat bagus yang ada di Bukit Tinggi. Jadi salah satu hotel mewah yang bagus dan bisa menjadi pilihan yang oke. Oke, kurang lebih segini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat, baik jalan-jalannya, review hotelnya, kamar-kamarnya, dan juga pelajaran bisnisnya juga bisa bermanfaat. Seperti biasa kalau sama saya nggak cuma jalan-jalan, pasti ada belajarnya juga. Oke, semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda. Dan itu yang harus dibersihkan pelan-pelan satu persatu sama mereka. Dan itu sudah tanggung jawab dari mereka, dan mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun. Saya bilang maaf ya Yesus ya gitu. Mereka bilang enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, enggak masalah gitu.